I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test. Oke, lanjut dua kabar yang cukup panas datang dari dunia internasional, bos. Jadi baru-baru ini paman kalian, sang preman dunia, kembali mengancam. Tapi bukan mengancam musuhnya, melainkan mengancam kawan-kawannya sendiri, bos. Kawan-kawan satu gengnya nih. Baru-baru ini paman Donald menyatakan siap keluar dari NATO. Bahkan ia katakan tidak membutuhkan NATO. Nah lo, lantas bagaimanakah pernyataannya? Ada apa gerangan? Apakah alasannya dia lagi-lagi merajo? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian kabar kedua sedikit kita kupas. Mungkin biasa dari kalian ada yang menjalankan politik, yang penting seiman lah ya kan. Nah, kali ini beda dengan Iran, bos, yang notabene muslim tapi lebih akor dengan China dan Rusia yang komunis dan Rusia yang mayoritas Katolik Ortodoks. Bahkan Iran malah tidak akor dengan negara-negara Arab dan di sekitarnya, bos. Nah, lantas apakah alasannya? Penasaran? Beritanya cus. Barkilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi tanggal 17 Maret 2026 kemarin di Washington DC, dunia kembali panas dingin setelah Presiden Amerika Donald Trump ngambek, merajuk nih, bos, dan mengeluarkan pernyataan yang cukup meledak. Jadi lewat platform thread sosialnya, paman Donald secara terang-terangan mengancam bahwa Mama Rika bisa saja keluar dari NATO. Nah loh, lagi-lagi mengancam nih, bos. Emang beliau ini dikit-dikit suka ngancam, tapi kali ini bukan ancaman biasa. Ini ibarat kapten kapal yang lagi berlayar, kemudian tiba-tiba bilang sama krunya, bos, udahlah gua turun duluan aja ya, kalian lanjut sendiri aja deh. Nah loh, merajuk ya kan? Pemicunya pun tak main-main, bos. Semua bermula dari konflik Timur Tengah yang ia mulai sendiri bersama teman akrabnya yaitu Israel untuk menghantam Iran. Mungkin dipikirnya perang ini kayak Venezuela ya kan? Begitu pemimpin Iran ketangkap atau wafat, musuh langsung tunduk kepada mereka. Nah, Iran ini ternyata tidak, bos. Mental mereka malah makin keras ya kan? Bahkan Selat Hormuz langsung diblokade. Akibat hal ini Amerika pun kewalahan dan akhirnya meminta bantuan sekutunya yaitu NATO. Minimal bantu mengamankan jalur laut Selat Hormuz. Nah, tapi alih-alih dibantu, yang terjadi justru bikin paman Donald kesal, tak belawan nih, bos. Ternyata mayoritas negara NATO langsung menolak. Mereka tidak mau ikut operasi militer, apalagi terseret pada konflik yang sejak awal bukan keputusan bersama. Dan disinilah paman Donald mulai ngegas. Dalam pernyataannya ia mengatakan Amerika tidak membutuhkan bantuan siapapun. Bahkan ini menyindir sekutu sendiri dengan nada tinggi. Bagi paman Donald, NATO selama ini terasa seperti beban sepihak. Amerika keluar biaya besar, tapi saat dibutuhkan, sekutunya malah mundur pelan-pelan. Dan reaksi pun langsung bermunculan, salah satunya dari politisi Partai Republik, bos, Don Bacon, yang memperingatkan bahwa keluar dari NATO ini bisa memicu konflik internal besar di partainya sendiri. Karena faktanya, tidak semua orang di Amerika setuju dengan ide keluar dari NATO. Nah loh, lantas bagaimanakah skenarionya nih, bos, jika NATO benar-benar ditinggal oleh Mama Rika? Nah, jadi ini admin coba jelasin secara umum aja lah ya, berdasarkan kacamata Mimin, bos. Jadi dampaknya yang pertama jelas NATO bakal kehilangan kekuatan utamanya. Karena selama ini ya kalian tahu, Amerika adalah tulang punggung militer aliansi tersebut. Tanpa Amerika, jelas NATO ibarat klub sepak bola tapi tanpa striker utamanya, bos. Memang masih bisa lah main ya kan, tapi jelas daya gedornya jauh berkurang. Kemudian negara-negara kuat di belahan lain seperti Rusia dan Tiongkok bisa melihat ini sebagai peluang emas nih. Jadi tekanan ke Eropa Timur dan di Asia Timur bisa semakin meningkat. Serta keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Dunia pun bisa masuk ke fase yang lebih tidak stabil, bos. Negara-negara lain mungkin mulai memperkuat militer mereka masing-masing, bahkan berpikir untuk
memiliki senjata strategi sendiri seperti rudal nuklir atau ICBM. Kemudian ditambah lagi kalau jalur seperti Selat Hormuz tadi terganggu, harga minyak jelas bisa melonjak, bos. Dan kalau harga minyak naik, ya kita semua tahu dompet kita pun ikut menjerit. Dan sekarang mungkin udah ada yang ngerasa, ya kan? Intinya kalau Amerika benar-benar cabut dari NATO, ya ini bukan cuma soal politik atau militer, bos. Ini soal perubahan besar dalam tatanan dunia. Dan satu hal yang pasti, kalau sang big bossnya sudah keluar dari permainan, maka jelas semua pemain lain, player lain harus siap menghadapi level yang jauh lebih sulit. Ngeri-ngeri sodap. Oke, yang kedua lanjut, kita bahas sedikit soal alasan mengapa Iran lebih akor pula dengan Tiongkok, Rusia, ataupun Korea Utara ketimbang negara-negara Arab di sekitarnya, bos. Jadi, prinsip yang penting seiman itu nggak berlaku di tanah Arab. Kalau kita lihat peta, Iran ya jelas dikelilingi oleh negara-negara Arab, bos. Harusnya ya akor, ya kan? Tapi fakta berbicara lain. Admin kutip dari CNN Indonesia, semua ini katanya berawal dari revolusi Iran 1979. Sejak saat itu, Iran berubah jadi musuh bebuyutan Amerika dan Israel, bos. Di sini karena Iran dimusuhi Barat, ya otomatis harus cari teman baru, ya kan? Kalau bisa ya yang sama-sama nggak akur dengan Amerika. Dan ketemulah dia, Rusia, China, dan Korea Utara. Dan langsung klik pula tuh. Masuk ke tahun 1990-an, Iran mulai ngembangin program nuklir. Tapi masalahnya duit mereka kurang, dukungan Barat tidak ada sama sekali. Dan disinilah Rusia, China masuk, bos. Rusia pun akhirnya bantu membangun reaktor nuklir buzzer, sementara China membantu teknologinya. Jadi pada saat itu, saat yang lain menjauh, Rusia dan China pun datang membantu. Belum selesai sampai di situ, bos. Amerika pun makin menekan dengan sanksi ekonomi. Bukannya bikin Iran tunduk, tapi malah bikin mereka makin dekat ke Rusia dan China. Dan efeknya hubungan itu pun menjadi makin solid karena Iran jadi tergantung banget sama Rusia dan China, bos. Sedangkan negara barat termasuk Eropa jadinya ikut menjauh karena takut juga disanksi sama Amerika, ya kan? Terus pertanyaannya, negara-negara Arab kemana, Min? Kenapa negara Arab tidak mendukung Iran? Ini menarik nih. Meskipun bertetangga, negara Arab justru malah tidak akrab dengan Iran karena beberapa alasan, bos. Pertama, katanya adalah rivalitas politik dan sektarian, alias sekte-sekte atau aliran-alirannya, bos. Negara Iran sendiri kalian tahu ia beraliran Syiah versus banyak negara Arab yang beraliran Sunni. Rival utama Iran adalah Arab Saudi. Bahkan negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab justru malah melihat Iran sebagai ancaman, apalagi soal nuklir. Bukannya membantu Iran, tapi karena sama-sama khawatir terhadap Iran, beberapa negara Arab justru malah menormalisasi hubungannya dengan Israel. Jadi kesimpulannya simple sih, bos. Geopolitik itu bukan soal tetangga-tetanggaan, bukan soal agama, bukan soal kepercayaan, tapi soal kepentingan. Dan dalam permainan ini, Iran tahu persis harus berdiri di sisi siapa. Nggak mungkin juga mereka non-blok, habis dihajar sama Amerika dan Israel, bos. Dan jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make it sense.